Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Kailafi Setiawan, perwakilan dari kelompok 3 bersama rekan-rekan saya yang akan membahas PPT hari ini. Sebelum kita mulai, coba bayangkan, ada satu unsur yang selalu ada di sekitar kita hirup setiap detik, tapi jarang kita pikirkan betapa pentingnya dia. Ya, oksigen. Hari ini saya akan mengajak teman-teman melihat oksigen dari sisi yang berbeda. Bukan hanya sebagai udara yang kita hirup, tetapi sebagai unsur yang punya peran besar dalam kehidupan industri hingga reaksi-reaksi kimia yang menarik. Mari kita mulai. Tujuan presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang oksigen dan karakteristiknya dalam sistem periodik, terus mendeskripsikan sifat kimia dan alotrof oksigen, serta menggolongkan berbagai jenis senyawa oksigen seperti oksida, proksida, suproksida, dan ozonida. Yang pertama kita akan bahas tentang oksigen. Pasti teman-teman semua udah nggak heran kan dengan kata oksigen? Tapi kita perlu penjelasan lebih dalam apa itu oksigen. Oksigen adalah unsur kimia dengan simbol O dengan nomor atom 8, berwujud gas ditomik O2 pada suhu kamar. Sangat reaktif, merupakan oksidator kuat, terdapat di atmosfer, kerak bumi, makhluk hidup, terus termasuk golongan 16 kalkogen. Selanjutnya kita akan bahas tentang senyawa oksigen. Apa itu senyawa oksigen? Senyawa oksigen adalah senyawa yang mengandung atom oksigen baik dalam bentuk ion O2- atau disebut dengan jenis ionnya adalah oksida, atau dengan O2 + 2- dengan jenis ionnya adalah proksida, dan O2-1 atau disebut dengan jenis ionnya adalah suproksida. Ikatan kovalen. Contohnya ada oksida dengan Fe2O3, ada proksida dengan H2O2 dan suproksida dengan KO2. Ozonida dengan CSO3. Selanjutnya, oksigen dalam sistem periodik. Dalam sistem periodik, oksigen merupakan golongan 16 periode kedua dengan jumlah konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p4 dengan elektron negativitasnya tinggi, yaitu 3,44, cenderung menerima elektron O2- atau berikatan kovalen dan bertindak sebagai oksidator kuat. Selanjutnya yaitu sifat fisik dan kimia. Secara fisik, oksigen memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, oksigen merupakan gas ditomik, yang artinya memiliki 2 atom. Yang kedua, oksigen bersifat paramagnetik, sehingga dapat terikat dengan medan magnet. Yang terakhir, oksigen memiliki titik didih sekitar minus 183 derajat Celcius. Dan secara kimia, oksigen adalah oksidator kuat, ikatan O ke O-nya pada molekul relatif lemah, sehingga oksigen mudah bereaksi. Oksigen stabil dalam bentuk O2 dan jauh lebih reaktif dalam bentuk O3 atau ozon. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram MoO2, yaitu ada 4. Yang pertama adalah orbital bonding O2p dan N2p. Yang kedua orbital anti bonding, yaitu N2p, 2 elektron tak berpasangan paramagnetik. Yang keempat, tambahkan diagram MO. Di bagian pertama ini, saya menjelaskan tentang alotrop oksigen. Oksigen memiliki beberapa bentuk, dan yang paling stabil adalah O2. Bentuk lainnya adalah O3 atau ozon yang berperan sebagai oksidator yang sangat kuat. Selain itu, ada juga singlet O2, yaitu bentuk oksigen yang energinya lebih tinggi dan sangat reaktif. Perbedaan alotrop ini mempengaruhi sifat dan reaktivitas oksigen dalam berbagai reaksi kimia.
Yang kedua, yaitu termokimia oksigen. Kita melihat nilai perubahan entalpi dari beberapa reaksi yang melibatkan oksigen. Misalnya reaksi pembentukan O3 dari O2 bersifat endotermik karena membutuhkan energi, sementara reaksi pembakaran seperti C ditambah O2 menjadi CO2 bersifat eksotermik, artinya menghasilkan energi. Reaksi-reaksi ini menggambarkan bagaimana oksigen terlibat dalam proses pelepasan maupun penyerapan energi. Yang ketiga, yaitu klasifikasi senyawa oksigen. Yang pertama adalah oksida, yaitu O2- yang bersifat basa, asam, atau amfoter, tergantung unsur pasangannya. Lalu ada peroksida yang mengandung ion O2 2-, superoksida dengan ion O2- dan ozonida yang mengandung O3-. Masing-masing memiliki sifat kimia yang berbeda sehingga penggunaannya juga berbeda. Dan di sini ada asam basa oksidasi yang terdiri dari logam oksidasi basa, non-logam oksidasi asam, dan amfoter ke Al2O3ZNO. Contoh reaksi amfoter yaitu Al2O3 plus H+. Jadi Al3+. Yang kedua, Al2O3 plus OH- sama dengan Al dalam kurung OH 4-. Dan di sini juga ada reaksi oksigen dengan logam yang terdiri dari 3 bagian, yaitu logam aktif sama dengan Na2O yang K2O2 KO3. Logam yang kedua logam transisi FeO, Fe2O3, Fe3O4. Yang ketiga ada logam mulia sama dengan A2 Selanjutnya, reaksi oksigen dengan non-logam. Unsur non-logam seperti karbon, sulfur, fosfor, dan nitrogen akan membentuk oksida asam ketika bereaksi dengan oksigen. Contohnya, sulfur bereaksi dengan oksigen menghasilkan SO2. Selanjutnya, SO2 bisa dioksidasi lagi menjadi SO3 dengan bantuan katalis F2O5. Oksida-oksida ini nantinya bisa bereaksi dengan air membentuk asam. Pada slide ini, saya menjelaskan tentang reaktif oksigen spesies atau disebut dengan ROS. ROS adalah molekul reaktif yang mengandung oksigen, contohnya radikal hidroksil atau OH, superoksida O2-, dan hidrogen peroksida H2O2. Zat-zat ini punya peran penting dalam berbagai proses seperti oksidasi biologis di dalam tubuh, pembentukan polusi udara, serta proses korosi pada logam. Karena sifatnya sangat reaktif, ROS bisa memberi dampak positif maupun negatif tergantung lingkungannya. Pada slide ini, saya menjelaskan peran oksigen dalam berbagai industri. Dalam industri baja, oksigen digunakan untuk memurnikan logam dan meningkatkan kualitas produksi. Pada proses pengelasan dan pemotongan, oksigen membantu menghasilkan nyala api yang sangat panas. Di industri kimia, oksigen dipakai dalam reaksi oksidasi untuk menghasilkan berbagai senyawa penting. Oksigen juga digunakan dalam pengolahan air limbah karena membantu mikroorganisme bekerja lebih efektif. Di industri minyak dan gas, oksigen dapat meningkatkan efisiensi pembakaran. Selain itu, oksigen dimanfaatkan dalam proses fermentasi makanan dan minuman, dan tentu saja sebagai oksigen medis untuk kebutuhan kesehatan. Pada bagian kesimpulan ini, bisa kita lihat bahwa oksigen adalah unsur yang sangat reaktif dan mampu membentuk berbagai jenis senyawa. Oksigen memiliki peran penting dalam biologi, lingkungan, maupun industri kimia. Secara keseluruhan, materi yang tadi kita bahas meliputi diagram orbital molekul, alotrop oksigen, termokimia, sifat oksida, serta reaksi oksigen dengan logam dan non-logam. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya oksigen dalam kehidupan dan berbagai proses kimia. Sekian presentasi dari kami, terima kasih sudah mendengarkan, semoga presentasinya nggak bikin ngantuk, dan semoga setelah ini kalian lihat unsur O di tabel periodik langsung ingat, oh iya itu yang dibahas sama kelompok 3. Terima kasih.